Jemaat yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu terakhir di bulan November ini. Mari dengan tetap setia dan bersukacita kita membangun ibadah keluarga pada saat ini. Mari kita bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita serta kidung jemaat. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Ibadah keluarga yang kami lakukan pada saat ini, kami lakukan di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Amin. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 285 pada baitnya yang pertama. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Oleh karenanya mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, berterima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan-Mu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami setiap hari. Hingga malam ini dengan segala aktivitas kegiatan yang boleh kami lakukan dari pagi hingga petang malam ini, Tuhan senantiasa menolong, hadir dan menyatakan sukacita serta kekuatan. Dan bersama dengan segenap anggota keluarga kami sebentar akan membangun ibadah. Terlebih kami sebentar akan merenungkan akan kehendak Tuhan melalui sabda firman-Mu. Penuhi hati kami ya Bapa dengan hikmat, kuasa, dan akal budi-Mu, sehingga melalui pembacaan firman dan perenungan yang boleh kami lakukan pada saat ini, sungguh kami diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melakukannya, mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami setiap hari. Kami memohon ampun apabila di sepanjang hari-hari kami masih melakukan salah dan dosa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Berkenan Tuhan untuk mengampuni kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus Sang Kristus senantiasa hadir memulihkan kami dan menyatakan terang atas kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam Tuhan Yesus, Sang Firman Allah yang sejati, kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Tesalonika, pasalnya yang keempat, ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Yang demikian. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan,
supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup di dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca firman Tuhan dan memeliharanya dari hari ke hari. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentunya kita semua, saya dan panjenengan menginginkan yang namanya kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang bersukacita. Namun pertanyaannya, apakah yang sudah kita lakukan untuk mewujudkan keinginan kita tersebut? Mungkin yang lebih banyak yang kita wujudkan, yang kita lakukan untuk mencapai keinginan tersebut adalah dengan mendeskripsikan, mendata, menjelaskan apa yang seharusnya orang lain, atau kalau ini dalam lingkup kita bekerja, pemimpin di mana kita bekerja, pemerintahan, lembaga kita berada, yang harus melakukan ini dan itu. Bukankah begitu? Kita lebih banyak mendaftar, mendata, menjelaskan, berbicara tentang apa yang sebaiknya orang lain lakukan, agar kemudian kehidupan kita berubah menjadi lebih baik. Kita lebih suka menyuruh pihak lain yang berbenah, dan sedangkan ketika mereka gagal untuk melakukan sebuah perubahan yang lebih baik, kita menjadi kecewa, kita marah, kita akhirnya tidak mau bergabung kembali, kita akhirnya mutung dan lain sebagainya. Kita lupa, Bapak, Ibu, dan Saudara, bahwa perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Sebagaimana seorang sastrawan yang bernama Leo Tolstoy mengatakan demikian, setiap orang berpikir tentang mengubah kemanusiaan, dan tidak seorang pun berpikir tentang mengubah dirinya sendiri. Jadi banyak orang, bukan hanya mungkin saya dan panjenengan, yang berpikir untuk merubah orang lain, tetapi jarang kemudian entah saya maupun panjenengan berpikir bagaimana supaya kita berbenah diri terlebih dahulu sebelum mengubah lingkungan di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis Tesalonika mengingatkan kepada jemaat bahwa Kristus telah membebaskan mereka dari dosa, dari segala perbudakan,
dan kemudian memberikan hidup yang baru. Hidup baru adalah hidup yang menyenangkan Allah. Hidup baru adalah hidup di mana setiap umat, setiap orang percaya melakukan kehendak Allah. Dan untuk itu setiap jemaat diminta memiliki karakter seperti yang telah diteladankan oleh Kristus sendiri. Hidup dengan nilai-nilai yang baru seperti yang telah dijalani oleh Kristus. Hidup dengan keluhuran budi, hidup dengan kesopanan, hidup dengan kasih, hidup dengan ketulusan. Dan hidup yang demikian dilakukan Bapak Ibu dan Saudara bukan dengan keterpaksaan, bukan dengan sebuah pemikiran ini adalah tuntutan, ini adalah beban yang semakin membuat kita berat untuk melakukannya, melainkan tindakan-tindakan itu, hidup-hidup yang telah diteladankan oleh Kristus yang harus juga kita hidupi. Kita diajak menjalaninya sebagai bagian dari kehidupan baru yang memang harus ditempuh oleh masing-masing kita. Maka mari kita perhatikan kembali bacaan kita. Bahwasanya dalam bacaan kita banyak sekali kalimat-kalimat yang menunjuk pada kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu bagaimana petunjuk-petunjuk yang telah diberikan kepadamu, pengudusanmu, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu. Sekali lagi, dalam perikop bacaan ini menunjukkan kamu. Itu artinya perubahan itu bukan dari luar, bukan dari luar diri kita, tetapi perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kehidupan yang baru, kehidupan yang baik terjadi ketika diri kita sendiri telah mengalami pembaharuan dan perubahan di dalam Kristus. Contoh, mungkin dalam kehidupan berkeluarga, kita ingin ketika kita bekerja, kemudian hasil yang kita dapatkan dari pekerjaan kita ini mencukupi kebutuhan hidup selama sebulan, bahkan kita mampu menyisihkannya untuk tabungan kita. Caranya bukan dengan menyuruh suami istri kita untuk ayo bekerja lebih banyak, lembur sing akeh, golek lemburan sing akeh. Bukan. Tetapi dengan bagaimana kita baik sebagai seorang istri, baik sebagai seorang suami mengatur pembelanjaan dalam rumah tangga kita. Bagaimana kita mampu mengekang keinginan-keinginan kita yang itu seharusnya mungkin bisa tidak dikeluarkan oleh kita. Contoh lain, ketika kita menginginkan rumah tangga yang harmonis,
suami, istri, anak-anak, penuh dengan sikap hormat, patuh, penuh dengan kasih. Mulailah dengan memperlakukan anggota keluarga kita ya dengan penuh kasih, menghormati mereka, menghargai kehadiran mereka dalam keberadaan keluarga panjenengan. Libatkan mereka dalam segala aktivitas keluarga, berkatalah dengan lemah lembut. Dimulai dari diri kita sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi, kehidupan yang baru, kehidupan yang baik, yang telah diberikan di dalam Kristus, yang telah mengampuni dosa kita, memberikan kehidupan yang baru bagi setiap kita. Mari kita respon dengan setiap kita, setiap diri kita mau merubah hidup, menjalani nilai-nilai yang telah Tuhan Yesus teladankan. Sekali lagi, marilah kita memulai segala sesuatunya dari diri kita sendiri, melakukan yang baik, mengerjakan yang benar, dimulai dari diri kita, dan niscaya itu akan membawa dampak di tengah-tengah kehidupan di mana kita berada. Gusti tansah berkahi kita sami. Amin. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 441. Pada baitnya yang pertama kita nyanyikan sambil kita menghimpun persembahan. Mari kita masuk di dalam doa syafaat. Berterima kasih untuk segala berkat Tuhan yang melimpah bagi kami. Berterima kasih untuk perenungan firman yang boleh kami terima. Mampukan kami untuk membenahi diri kami semakin baik, semakin bijak sesuai dengan kehendak Tuhan yang Engkau nyatakan dalam hidup ini. Bimbinglah kami ketika kami salah jalan. Tolong Tuhan, Engkau menuntun kami agar sungguh segala hal yang kami lakukan benar di hadapan Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh anggota keluarga kami dimanapun mereka berada. Dengan setiap hal yang mereka karyakan, kerjakan, Tuhan memberkati mereka. Demikian juga saudara-saudari kami yang saat ini sedang bergumul dalam kondisi kesehatan yang kurang baik. Dalam pemulihan kesehatannya Tuhan karuniakanlah kesembuhan atas mereka. Demikian juga persekutuan kami sebagai gereja di Jemaat Magetan ini, tumbuhkanlah kami menjadi gereja yang benar-benar hidup, yang bersekutu dan memuliakan nama Tuhan dengan benar. Dengan melalui persembahan hidup yang kami bawa kepadamu, persembahan
harta benda kami yang kami haturkan kepadamu, berkatilah ya Tuhan, sehingga semuanya menjadi sarana kemuliaan nama-Mu. Demikian juga bangsa negara kami di tengah-tengah berjuang mengatasi pandemi corona, di tengah-tengah perpolitikan yang tidak sehat, di tengah-tengah bencana lain yang dihadapi. Berikanlah hikmat-Mu bagi para pemimpin bangsa negeri kami, agar di setiap kebijakan yang diambil boleh membawa kehidupan bersama semakin baik menuju pada keadilan sosial dan kesejahteraan yang dapat dirasakan oleh masyarakat secara luas. Demikian segala doa kami haturkan kepadamu di dalam iman percaya kami kepada Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita naikkan pujian Kidung Jemaat nomor 457 pada baitnya yang mari kita memohon berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus memberkati jemaat sekalian. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara. Sampai jumpa.